Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Saniati. Saya dari Prodi Pendidikan Ilmu Ekonomi, kelas versi tahun ajaran 2020, dengan nomor NIM 18720705. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus C. Di sini saya akan menjawab sebuah soal pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu saya dengan mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah, yaitu Ibu Cynthia Anissa RM MPDE. Baik, langsung saja saya akan membacakan sebuah soal pertanyaan yang dimana akan saya jawab kali ini. Berikut adalah sebuah pertanyaan yang diberikan oleh Ibu dosen, yaitu dengan digulirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang memetik beratkan pada kebijakan otonom daerah, maka pola manajemen berbasis sekolah merupakan pola yang paling relevan dengan kebutuhan dan tuntutan ekonomi. Yang pertama, yaitu berikan argumen saudara terhadap asumsi bahwa format manajemen berbasis sekolah merupakan jalan masuk yang terdekat menuju peningkatan mutu yang relevan. Lalu yang kedua, coba saudara analisis dengan menggunakan model analisis SWOT terhadap implementasi manajemen berbasis sekolah yang sudah berjalan dalam sistem pendidikan kita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Berikut adalah jawaban dari saya. Sebelum menjawab pertanyaan yang terkait mengenai asumsi bahwa manajemen berbasis sekolah, MBS merupakan jalan terdekat menuju peningkatan mutu dan relasi pendidikan. Perlu kita pahami bahwa manajemen berbasis sekolah ini sendiri merupakan sebuah model pengelolaan pendidikan yang memberikan otonom atau fleksibilitas kepada sekolah dalam membuat aturan atau kebijakannya sendiri. Nah, otonomi berasal dari bahasa Yunani, autos, yang berarti sendiri, dan nomos yang berarti hukum atau aturan dalam konteks etimologisnya. Namun, beberapa penulis memberikan pengertian tentang otonomi diartikan sebagai perundangan sendiri atau perundangan yang mengatur atau memerintah sendiri. Namun, Pilar lebih lanjut mengungkapkan bahwa menurut perkembangan sejarahnya di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan juga mengandung pengertian sebagai pemerintahan. Nah, tujuan dari pemberian kewenangan dalam menyelenggarakan otonomi daerah ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Kewenangan pengelolaan pendidikan berupa dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Di sini desentralisasi pendidikan yang berarti terjadinya pelimpahan kekuasaan dan wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk membuat perencanaan dan mengambil keputusannya sendiri dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pendidikan. Selanjutnya, bagaimana argumen dari saya? Oke, baik, di sini argumen dari saya. Manajemen berbasis sekolah, MBS, merupakan terjemahan dari School Based Management. Istilah ini pertama kali muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat setempat. Paradigma manajemen ini muncul ketika masyarakat Amerika Serikat sudah tidak lagi mendapatkan manfaat yang signifikasi atas keberadaan lembaga pendidikan di mana otopat pendidikan cenderung lebih menjauh dari realitas sosialnya. Sehingga pendidikan harus direformasi menuju pendidikan yang mampu melibatkan masyarakat dan memiliki dampak langsung atas output pendidikannya. Nah, manajemen pendidikan berbasis sekolah merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah, dalam arti yaitu pelibatan kepada masyarakat. Dalam rangka ini, kebijakan pendidikan nasional, maka otonomi yang diberikan agar sekolah lebih leluasa untuk mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikan sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Selanjutnya, setelah argumen dari saya, berikut adalah bagaimana analisis SWOT.
Sebagai pelaksana program pendidikan, lembaga pendidikan adalah pemeran utama untuk melaksanakan program tersebut. Dalam pelaksanaan program-program serta tujuan telah disepakati oleh lembaga pendidikan tersebut, tentunya tidak bisa disepakati oleh lembaga pendidikan saja. Terlepas dari problematika maupun persoalan lainnya, di sini harus diselesaikan oleh sebuah lembaga pendidikan. Tentunya, setiap pemimpin lembaga atau perusahaan tidak menginginkan perusahaannya jatuh bangkrut. Begitupun dengan lembaga pendidikan, tidak ada yang menginginkan jatuh ke pelosok hanya karena persoalan salah manajemen atau pengelolaannya. Nah, analisis SWOT ini dapat didefinisikan dengan suatu identitas sebagai faktor secara sistematis untuk merumuskan bagaimana strategi dalam perusahaannya. Nah, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan. Kekuatan di sini bisa diartikan sebagai strength dan peluang opportunity. Akan tetapi, secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahannya yaitu weakness serta ancaman risk. Yang pertama yaitu strength, yaitu kekuatan. Nah, dari adanya penerapan manajemen berbasis sekolah ini, lebih leluasa sekolah dalam mengatur dan membuat kebijakan dalam sekolahnya untuk upaya mendukung dan meningkatkan mutu pendidikan peserta didik yang ada di sekolah. Hal ini bisa dilihat jika suatu lembaga pendidikan mempunyai keunggulan yang membuat masyarakat untuk memilih lembaga pendidikan tersebut bagi anak-anaknya. Nah, biasanya keterampilan skill yang dimiliki oleh peserta didik dan selama yang didapat itu output dan hasilnya dari lulusan lembaga pendidikan tersebut dapat menjadi andalan dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih baik serta kelebihan-kelebihan lainnya sehingga membuat lebih unggul dalam lembaga pendidikan lainnya. Namun ada analisis SWOT yang weakness, yaitu kelemahan. Seperti yang kita ketahui, ada kelebihan serta ada kelemahan, yaitu weakness. Nah, seperti yang oleh sebab itu, kelemahan ini biasanya diantaranya bisa berupa salah satu kemungkinannya adanya keinginan untuk tidak terlibat dalam manajemen sekolah, baik antara kepala sekolah ataupun guru-guru, termasuk karyawannya. Biasanya sekolah selain manajemen berbasis sekolah ini juga dinilai kurang efisien karena sistem pengambilannya yaitu keputusan dilaksanakan secara partisipatif akan menimbulkan frustasi dan keputusan secara otoritas. Kelemahan lainnya dari penerapan manajemen berbasis sekolah ini adalah sulitnya untuk melakukan koordinasi yang efektif dan efisien antara anggota sekolah. Dikarenakan dalam penerapan MBS tentu mencakup kegiatan yang beragam. Lalu bagaimana opportunity atau peluangnya? Seperti yang kita ketahui, peluang merupakan kondisi eksternal yang dapat memberikan peluang-peluang untuk kemajuan lembaganya, seperti adanya perubahan hukum, menurunnya pesaing, dan meningkatkannya jumlah siswa baru. Jika dapat mengidentifikasi peluang-peluang secara tepat, maka akan mendapatkan keuntungan bagi lembaga pendidikan berupa berlangsungnya hidup suatu lembaga dan masa depan lembaga tersebut secara baik. Peluang lainnya dari adanya penerapan manajemen berbasis sekolah ini adalah dapat meningkatkan kreativitas yang lebih besar dalam perancangan program sumber daya untuk mendukung tercapainya tujuan yang ingin dikembangkan di setiap sekolah serta mendorong suatu teamwork yang kompak dan cerdas antara warga sekolah yang melibatkan kepala sekolah, guru, masyarakat, dan orang tua peserta didik. Namun adanya ancaman juga, yaitu bisa disebut dengan threat. Nah, adanya peluang yang tercipta dalam pelaksanaan atau implementasi suatu hal ada dalam manajemen berbasis sekolah ini tentu juga menciptakan sebuah ancaman. Nah, salah satunya munculnya pikiran-pikiran kelompok dalam implementasi MBS sendiri. Pikiran kelompok yang dimaksud ini adalah salah satu atau melakukan suatu diskusi
untuk mengambil keputusan bersama itu tentu dalam jangka waktu tersebut akan munculkan kohesi atau ikatan tersendiri di antara anggota dewan sekolah. Nah, dengan munculnya kohesi ini ada dampak positifnya karena para anggota dewan sekolah akan saling mendukung, juga memunculkan dampak negatif yang bisa membuat anggota dewan sekolah terlalu kompromis dan memunculkan rasa tidak enakan dalam menunjukkan pendapat baru yang kemungkinan akan bertentangan dengan pendapat anggota lain biasanya. Nah, hal ini menjadi sebuah bumerang tersendiri yang mengakibatkan pada keputusan yang tidak lagi didasarkan, yang secara relevan atau realistis. Ancaman lainnya bisa terjadi adalah terjadinya kebingungan atas peran dan tanggung jawab baru saat penerapan MBS berlangsung. Baik, sekian jawaban yang saya berikan kali ini pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian atau pengucapan dalam hal-hal berkaitan di dalam video ini, saya memohon maaf. Dan juga semoga apa yang sudah saya jawab pertanyaan ini dapat membantu kita semua untuk menambah suatu ilmu yang baru lagi. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.